Jalannya becek, licin. Kita ada di Cipari Girang ya, Kampung Cipari Girang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini saya ditemani sama Ricky. Kita mau eksplor Kampung Cipari Girang ya. Jadi masih di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Kabarnya di sini banyak pengrajin pandai besi ya untuk membuat alat-alat rumah tangga seperti golok, pisau dan lain sebagainya. Kita mau lihat-lihat di sini ya. Nah, kita mau eksplor kampung sini. Becek Assalamualaikum. Beden naros bu, anu ngadamelan. Nana mina teh bedog gitu, mun. Jadi cuman teu aya nu sok ngadamelanan ngadamel bangunan. Oh, muhun teu acan ya. Itu tuh kalaresan nuju. Oh, di dia. Muhun. Biasa. Gimana Ki? Di mana kita? Kita sekarang lagi ada di Cipari Girang ya. Kita lagi mau melihat aktivitas pembuatan golok ya? Pembuatan golok. Kalau di sini bilangnya tukang panai. Kita lihat dulu ya. Yuk. Siapan dulu. Siap. Bedog naon iya namina? Ukiran. Oh, ukiran. Bu, tiasa nyabak teh, Bu. Moal raheut. Lari cenah Bilia. Ini golok. Ieu tina naon ieu na, Bu? Tanduk. Oh, tanduk domba. Tanduk domba. Diukir. Ini hari itu kanggo hiasan atau kanggo diangge? Duka ada ieu teh disanakeun ka Cianjur. Oh. Kok seueur anu pereureug ieu. Jadi dijual ke Cianjur ya ini ya dikirimnya. Wih, kita seket. Seket pisannya. Aduh. Kade atuh hati-hati. Nah, ini adalah bedog ukiran ya. Ini salah satu hasil karya dari sini ya, golok Ukiran. Golok naon laminatnya, golok sip itu. Ini suka saya ininya. Atasnya ini dari pegangan jadi tanduk embe menurutnya domba. Tanduk domba. Muning. Domba. Oh, tanduk domba. Biasanya kan tanduk domba, tanduk muning. Ini katanya mau dikirim ke Cianjur. Kita mau lihat ke bawah ya, ke sana. Di sana ada banyak pandai besi ya. Yuk. Dia yang panjang ini dia bro. Panjang. Kita mau lihat ini ya, proses. Kita mau lihat proses pembuatan golok ya. Ini pusatnya pembuatan golok, pisau dan sebagainya. Jadi di sini pusat pandai besi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat itu ada di Kampung Cipari Girang. Ya. Jadi ke atas. Saya zaman kecil waktu masih SD pernah main ke sini. Dulu banget. Lupa lagi. Dulu banget ya. Ini suasana pedesaan yang nyaman. Kemananya? Kan itu sih Gano. Ya. Katanya di sini hampir semua penduduknya itu adalah pandai besi. Jadi pengrajin pembuatan golok. Kalau misalkan bulan puasa itu sampai 24 jam katanya. Non-stop ya? Non-stop, nggak berhenti membuat golok. Kita lihat ke sana. Licin, Kita mau ke salah satu tempat pembuatan. Sini. Leueur Ki. Sini. Assalamualaikum. Tiasa ninggalian. Ini ada mau bedog. Ini proses pembuatan. Geninganan. Segan teh saha?
seueur sabaraha hiji. Oh, benar. Jadi sehari itu 20 biji bisa 20 golok ya, bisa dibikin satu hari. Tuh, sampai duhur. Ini dari pagi sampai duhur itu sanggup 20. Nah, mantap satu kodi. Iya, 20. Tapi itu masih belum beres ya, tinggal di Gerindra deh. Gurina dihalusin lagi. Dihalusin lagi. Bisa kedengeran nggak ya? Nih semuanya. Jadi di sini ada beberapa tempat ya, selain di sini. Tadi ada juga di sana, di bawah. Ya. Kayaknya hampir semuanya di sini. Di sini tempat ya pusat pembuatan golok dan ya sajam lainnya lah, parang kayak itu. Di sini bikin. Produksinya itu dikirimnya ke berbagai daerah ya, di luar Cipongkor, luar Kabupaten Bandung Barat, karena ke Cianjur, ke Kota Bandung dan sebagainya. Untuk teman-teman yang mau pesan golok, bisa. Nanti saya sediakan lah marketplace-nya. Siap. Berarti turun lah ke handapnya. Kita mau lihat ke tempat yang lainnya di bawah. Luar biasa ya. Ternyata di Cipongkor itu ada satu kampung khusus membuat kerajinan golok, parang dan lain sebagainya. Jadi pandai besi di sini ya. Ini jalannya lumayan licin. Nah, di sana ada lagi satu lagi. Di sebelah sana juga ada lagi satu lagi. Jadi memang di sini banyak banget pandai besi. Kita mau lihat-lihat dulu. Assalamualaikum. Salam. Boleh tinggal lihat ya. Ada bangga. Jadi ini buat ngebakarnya ya, ini pakai blower ya. Blowernya? Pakai blower. Ini sampai panas, sampai merah, nah baru ditempa lagi. Ini golok panjang. Golok panjang. Luar biasa ya. Adegan tidak untuk ditiru. Ini buat golok untuk kerja ya, jadi buat potong kayu dan sebagainya. Tapi kalau saya sendiri sih sayang gitu. Ini goloknya kan bagus. Kayaknya untuk masak, untuk potong tahu aja lah, tahu bawang gitu. Bagus. Menjaga main ginian. Oh, potong kayak kambing. Nah, nah ini katanya khusus untuk jagal. Untuk potong-potong kambing. jadi ujungnya, bukan ujungnya sih, gak terlalu panjang juga, gak terlalu pendek. Gak terlalu pendek, gak terlalu panjang. Ukuran Kecil, jadi enak pas Nah, itu. untuk potong-potong daging ya. Sip. Ini buat teman-teman ya yang pengen pesan golok. Kalau misalkan deket, masih daerah Cipongkor, bisa datang langsung ke sini ke Cipari Girang ya. Jadi dari bawah jalan raya itu naik lagi ke atas. Ya, dari pertigaan di Cipari ya. Ada pos satpam, sebelum pos satpam belok kiri ke atas. Kiri naik ke atas. Jalannya lumayan kalau musim hujan tuh licin. Tapi kalau musim kemarau enak. Sip. Kita lagi sakulan. Pak, mangga Pak. Aduh, harga. Dan kata ngolah. Assalamualaikum. Nah, kita habis dari melihat proses pembuatan golok ya. Golok dan goloknya itu memang dikirim ke berbagai daerah. Kebanyakan sih dikirimnya ke Cianjur. Buat teman-teman yang pengen golok ya bisa lah. Di komen-komen saja, nanti saya pesankan ke sini ya. Untuk golok apa ya, golok ukiran itu yang tadi buat hiasan,
katanya sih harganya sekitar berapa Ki? Ada yang di atas 500, ada yang di bawah 500. Ada yang di atas 500, ada yang di bawah 500, tergantung dari bagusnya golf itu. Sekarang kita kemana Ki? Sekarang kita mau Ke Tugu ya? Tugu Pahlawan? Tugu Pahlawan ya. Oke, yuk kita lihat sana. Ini ada masjid di sini ya, ada kerandanya juga. Kita menuju ke Tugu Pahlawan ya, di sana di atas. Jadi ada prasasti Nah, pahlawan zaman perjuangan kemerdekaan zaman Belanda mungkin ya. ya mungkin itu Zaman bentuk apresiasi apa ya? Perjuangan rakyat Cipongkor lah melawan Belanda dulu itu. Kita mau lihat ke atas. Siap. Kayaknya sih ada gambar-gambar dinding itu apa sih namanya? Kayak ukiran-ukiran lah mungkin ya. Menceritakan zaman dulu Ya, perjuangan. Oke, kita lihat dulu ke sana. Siap. Ini suasananya sejuk sekali, nyaman. Di sana ada rumah penduduk, dan di atas itu rumah juga. Di sini hampir dari tadi ya kedengaran banyak yang mukul-mukul besi ya, karena memang di sini pusat pandai besi. Luar biasa ya. Kita jalan dulu menuju Tugu Prasasti. Punten Ibu. Oh, ada warung. Warung Ki. Iki dulu pernah poli di sini. Oh, main voli di sini? Cuman dulu waktu lapangnya belum dilebat atau dipelur lah. Sekarang sudah mantep. Nah, perlu diketahui ya, Iki ini adalah atlet voli. Bukan atlet. Kalau atlet itu ya bisa. Kalau ini mah sekedar hobi lah. Tapi dia sering turnamen kemana-mana. Enggak. Sering turnamen kemana-mana, ya atlet voli lah. Atlet voli Cipongkor. Ini lapang volinya bagus. Oh, mantap. Di sini udah ada lagi ya, pandai besi. Nah, di atas. Tuh kan, kenal dia kan. Iki itu emang banyak dikenal ya. Di mana-mana dikenal ya. Aduh, assalamualaikum. Bener. Udah ramai. Hayang ameng. Kemana? Aduh. Tos ieu bieu teh. Milari. Ninggalian heula. Ieu mah tos bade jadinya. Tos jantan malah. Andri Adeni. Pak, ini pasti cabak. Ini goloknya. Cimon. Ini udah jadi ya, ini udah jadi. Jadi tinggal kasih sarangka sama ini. Perahnya. Perahnya tina naon, Pak? Tanggal jambu. Oh, tanggal jambu. Jantan ieu mah kanggo bedog kebutuhan sehari-harinya, Pak ya. Kita ke atas dulu. Ke Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi zaman dulu tuh ya zaman perjuangan ya, penjajahan zaman Belanda katanya, kata bapak-bapak. Tapi saya belum paham betul ya, karena memang sejarah itu Tugu itu harus dikaji lagi, dan saya nggak tahu. Mungkin ini ya pasti udah dikaji karena udah ada tugunya ya. Ada ahlinya juga sih. Cuma nggak tahu zaman Belanda, zaman Jepang, atau zaman apa gitu. Yeah. Tapi kata orang sini sih, warga sekitar katanya ini adalah ya mungkin ya bentuk apresiasi juga terhadap rakyat Cipongkor dulu memperjuangkan wilayahnya ya di sini dari jajahan Belanda. Yang jelas kita ini kan nggak tahu ya, tahu-tahu sudah merdeka gitu. Masih zaman sekarang. Nah, seharusnya kita tuh harus bisa menjaga dan apa ya? Ya minimal kita tidak memperjuangkan, kita bisa merawat, menjaga atau menjaga Indonesia ini. Ya,
hasil dari perjuangan para pahlawan kita ya. Jadi menjaga Indonesia itu jadi ya saya kan dari Cipongkor ya, menjagalah Cipongkor, memperkenalkan Cipongkor, membangun Cipongkor gitu, dan teman-teman dari daerah-daerah lain juga sama ya, karena memerdekakan Indonesia itu benar-benar butuh perjuangan ya, sangat berat sekali, bahkan sampai nyawa kan harus dikorbankan gitu kan, demi Indonesia merdeka, demi kita gitu kan. Ya. Segar sekali, Sejuk. segar, dan menyehatkan. Saya ini kalau ke Tugu kesini zaman dulu ya, zaman kecil, agak-agak ser gitu di hati gitu, agak-agak sedih gitu. Sekarang kesini lagi, sedih lagi gitu kan. Dejavu. Zaman perjuangan dulu ternyata berat sekali, karena saya di dinding-dinding itu ada lukisan-lukisan yang membuat hati ini serasa miris sekali. Dan juga ada daftaran nama ya, kalau nggak salah. Kita lihat ke atas. Tugu peringatan perlawanan rakyat Cipongkor. Ini diresmikannya tahun 84 ya. 84 saya belum lahir. Kepala daerah tingkat 2 Bandung. Ini kita lihat ke sana. Ini dia. Ini gambar-gambar yang menunjukkan, yang bikin saya sedih ya. Ini coba, ini ada yang ditusuk ya, ditusuk. Kemudian ada yang kepalanya diputus, ada yang diikat. Ini ya, inilah zaman dulu ya, zaman perjuangan untuk memerdekakan Indonesia itu memang sangat berat sekali ya, dan kita harus bersyukur karena hidup di zaman sekarang ketika kita tidak mengalami perjuangan seperti mereka. Dan kita ya berdoalah sama pahlawan-pahlawan ini, semoga arwahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, insya Allah. Dikantunkeun itu ku mah teh kamu teh Mohon. kenging 2 sasih langkung. Oh, di mana di Di Pasir Saji, di Putra. Oh, di Putra, janten ditinggalkeun. Ai teh nih kieu dongkap teh sing temani barala. Barala mun. Biasa nama sok dibersihan ku emak gitu nya, Mak. Mun. Bari umpar empor di sabutan. Jadi sebenarnya ini tuh bersih ya, bersih. Kurma dah seueur. Seueur mun. Tiap minggu teh berenda. Pada Agustus teh panasok di dieu upacara teh. Jadi di sini biasanya setiap tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya ada upacara di sini. Biasanya suka ada upacara di sini, lumayan banyak gitu kan. Tapi udah beberapa tahun ke belakang itu nggak ada lagi upacara katanya. Nggak ada lagi upacara, jadi ya mungkin nggak tahu kenapa ya, mungkin upacaranya di tempat masing-masing. Ya begitulah. Ini lagi bantu emak ya, bersih area Tugu di sini. Sok aya ieu teh mah anggaran kanggo artos kanggo perawatan di dia. Boro-boro. Oh teu aya. Ini Ibu Ani ya, Emak Ani. Beliau ini usianya udah 90 tahun. Dan beliau yang menjaga Tugu ini. Cuma sayangnya harusnya ya ada anggaran ya setiap bulan untuk beliau untuk perawatan Tugu ini gitu. Karena ini kan aset negara ya. Ceritana kumaha Mak ya, Tugu ieu teh sejarahna teh kumaha? Sejarahna Zaman penjajahan naon? Zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Belanda. Sebatna teh eta serangan Pajar. Serangan Pajar. Oh, zaman Belanda. Mak ngalaman tuh, Mak? Ngalaman, Mama. Oh, hari teh Mak. Atau teh mate sabaraha tahun, Mak? Namanya kelas 1 sekolah tahun. Kelas 1 SD berarti. Sekolah teh ka desa.
Mohon. Tadi mau payu jalan ke pasir, Mohon. ke kebun awi. Kapungkur teh aya serangan teh di dia gitu. Ngawitan teh subuh dan nuju eta ge basan di mautan teh nuju tos pisan tepan subuh di gedog itan ti luar sana sapertos itan mah turun ari ningang turun di teras di tawak di itu tuh di pari kaler di parapatan katong ternyata ayam masjid Mohon. ajengan 2 ternyata Ajangan 2. terus mertua na hiji ajengan na hiji terus digusur tina tanah tepan teh kitu digusur kana eta kana lawang panto disinekelkeun kana eta kana Bang Barung terus dipenci sana teu aya sana di dieu mah sana Mohon. kadinya naroskeun teh di kana ka eta ka jalmi eta Mohon. di dieu mah sana aya oge tardi sana sia omong kosong sana bari dijejek kana eta kana susukan terus ditemak di mana saarna Jadi kapungkur korban seueur benernya mah di dia teh. tadi dinyata tanah lebah bumi eta teh ngampar sapertos domba kenging muncutan sana satu-satu semua sana satu-satu semua sana darag-darag we itu teh ku brand di Inmarak Atuh marah raot ngajarungkel. ikan cing jarungkel atau si ikan teh atau cing jarungkel teh masih kena cing arulang katingali cing arulang panangan Mohon. disusul deui ku kolewang di sabetan Kolewang. anu lumpat kali itu hiji kayaknya tak kana ikan kana solokan ditunang ku morti ayeuna teh tah serat tempat tuangan Sing sehat namanya. amin sing Mohon. ditepangkeun deui Mohon. Mohon mah turun, Mak. sami-sami Assalamualaikum. waalaikumsalam Jadi beliau nenek ini ya usianya sudah 90 tahun dan beliau paham betul kejadian zaman dulu di sini, zaman penjajahan. Memang benar ya katanya. Ceritanya miris sekali ya. Ada kiai sama menantunya itu sampai saya gak enak nyebutnya. Jadi dipotong gitu, dipotong kepalanya di bawah sana. Dan di sini di belakang sana belakang itu banyak dari orang-orang yang dibawa ke sini dari berbagai daerah, ya dari kampung-kampung sini juga dikumpulin di sana, dan di sana disuruh berbaris. Setelah itu ditembak pakai senapan mesin ya, dan setelah jatuh mereka banyak yang jatuh, tapi masih ada yang hidup melambaikan tangan, ada yang lari. Itu dikejar, yang hidup dikejar, yang masih tergeletak hidup dideketin dan ditebas. Ngeri sekali. Itulah perjuangan zaman dulu ya, zaman dulu. Itu Berkat cerita dari jadi emak itu waktu itu dia usianya berapa tahun ya? Pokoknya kelas 1 SD lah, tapi dia udah paham betul ya. Sampai orang-orangnya nama-namanya dia ingat. Mudah-mudahan emak ini diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Ayo jalan sih kena ya. Ayo kasih ke handap. Rumah kadir ini. Oh. Ini nyaman sekali ya di puncak gunung. Ada sawah. Itu mah proses finishing ya Ki ya.